Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Pertanggungan universal. Bagaimana sistem politik ngajak kita mati bareng-bareng. Rencananya minggu ini saya hendak membahas tentang osteoporosis. Tapi saya dapat kode alam. Beberapa minggu yang lalu saya dapat pasien dari Inggris. Nah, Inggris ini kan negara maju dan sistem kesehatannya ini teladan dan dibangga-banggakan banyak pihak termasuk orang Inggris sendiri. Jadi kalau kamu baca literatur gitu tentang sistem kesehatan, Inggris ini jadi salah satu rujukan sistem kesehatan universal atau cakupan universal untuk seluruh rakyat sistem kesehatannya. Saya ketemulah pasien asma dari Inggris. Dari pertemuan ini, saya menyadari bahwa cakupan universal itu berbahaya. Berbahaya buat semua orang karena ketika risiko kita sebar dan uang tidak cukup, risiko tersebut akan makan korban lebih banyak. Nah, kan awalnya kita berpikir kalau risiko kita sebar, tiap orang dapat kerugian kecil, kematian berkurang. Tapi, kalau konteksnya sistem pelayanan kesehatan, nggak bisa berpikir kayak gitu. Sebab kecil ini, kadang-kadang bisa membedakan hidup dan mati. Tanpa basa-basi, kita akan masuk ke pokok masalah. Apa yang menginspirasi saya sampai buat video ini? Penderita asma berusia 46 tahun yang sudah menderita asma 40 tahun. Kalau pasien sudah menderita asma 40 tahun, ilmunya sudah sangat banyak. Dia menderita asma lebih lama dari saya jadi dokter. Jelasnya dia lebih pintar dari saya tentang asma. Pengalamannya tentang asma lebih hebat dari saya. Ini penting, karena nanti di belakang saya akan jelaskan bahwa dia mengerti, bahwa dia ini diracun. Selama 40 tahun dia diobati dengan Fixco. Fluticasone 250 mikrogram, 50 mikrogram salmeterol dan Ventolin. Nah, petaka hidupnya dia dimulai 10 hari yang lalu. Ketika dia mau datang ke Bali liburan, dia kontrol ke dokternya di sana. Di bawah cakupan universal. Di bawah asuransi publik. Dia datang, dia mengalami perburukan asma. Dia batuk-batuk berat, dia ada demam. Dia mulutnya itu udah penuh jamur, putih-putih gitu. Kalau kita menghadapi pasien kayak gini, ya kan udah jelas. Kalau nanya dokter Leo, apa yang dokter Leo lakukan kalau ketemu pasien kayak gini? Tes. So, apa itu putih-putih? Apa itu bakteri kah? Jamur kah? Kita ronsen. Kita cek fungsi parunya. Kita lihat dia layak terbang atau tidak untuk liburan. Kalau memang nggak bisa liburan kan lebih baik dirawat dulu di negaranya, di Inggris. Jadi, sewajarnya menghadapi pasien gini kita masuk ke berbagai tes untuk melihat seberapa layak atau seberapa agresif terapi yang kita berikan. Nggak usah masuk ke teknis. Karena pasien ini, dan buat dokter yang nanganin pasien ini di negara sana, sepertinya teknis itu nggak penting. Tanpa tes, hanya dengan bicara, tanya-tanya, periksa fisik, dokternya langsung kasih amoksisilin, tambah Ventolin. Nah, ini salah. Dan yang percaya ini salah, bukan cuma saya. Yang percaya ini salah, si pasien sendiri tahu ini salah. Pertama, amoksisilin kalau untuk orang yang kena asma 40 tahun, kemungkinan tidak akan mempan. Apalagi kalau paru-parunya ada infeksi. Kedua, kalau itu jamur, ya jelas amoksisilin tidak mempan. Ketiga, nambah Ventolin pada pasien yang sudah asma 40 tahun tanpa hasil spirometri akan bunuh pasien asma. Karena Ventolin hanya kerja jangka pendek. Dan pasien sedang mengkonsumsi obat yang sejenis Ventolin untuk jangka panjang. Kita harus curigainya apakah ada PPOK atau tidak pada pasien ini. Dan tes itu tidak dikerjakan oleh dokter Inggris. Padahal ini standar yang tidak perlu ngomong pakai kalimat internasional. Ini standar akal sehat pendekatan pada pasien yang perburukan asma, apalagi sudah mengalami asma 40 tahun. Ya. Kelihatan ya bahwa kualitas, jangan bilang negara maju terus kualitas pelayanan kesehatannya bagus. Ini saya dapat pasiennya.
sakit paru, infeksi, mulut penuh jamur, nggak diperiksa apa-apa, amoxicillin sama Ventolin. Sama Ventolin inhaler. Saya lihat obatnya, otomatis kaget dong. Ekspektasi saya kan tinggi. Saya negara berkembang. Kalau dia datang dari India, kalau dia datang dari Vietnam, dia datang dari Laos, jangan gitu deh, dia datang dari Singapura. Saya maklum gitu pengobatannya. Kalau dari Inggris kan malu-maluin sebenarnya. Saya tanya ke dia langsung, tembak, Bapak tahu kan ini salah? Tertunduk, nggak bisa jawab. Istrinya yang nyela. Oh, ya tapi ini diresepkan dokter. Ini jurus yang persis sama kayak yang kita alami kan. Kalau diresepkan dokter pasti benar. Oh tapi ini diresepkan dokter. Ya saya jawab ke istrinya, Ibu meskipun diresepkan dokter atau tidak diresepkan dokter, obatnya nggak cocok. Karena ini kemungkinan jamur. Dites nggak jamur? Enggak. Terus Ventolinnya ini juga kemungkinan akan berdebar keras pasiennya. Kan udah 40 tahun asma. Kondisi jantungnya dicek nggak NT Pro BNP? Enggak juga. Nah, aku tanya referensi dokternya dari mana? Karena ini nggak ada di textbook, ini nggak ada di guidelines. Kenapa orang yang punya sakitnya A dikasih obat B gitu? Sekarang kasusnya udah jadi seperti itu kan? Saya terus bilang jamur, saya terus bilang kemungkinan ada sakit PPOK, saya terus bilang ada kemungkinan amoxicillin ini nggak cocok. Karena udah lama dia pakai obat yang sama. Kenapa nggak ada di tes? Istrinya bilang akhirnya, dan dia sendiri bilang, ya kita sebagai peserta NHS pasrah, karena dokternya juga nggak bisa disalahkan. Mereka kalau sudah bekerja sesuai rekomendasi negara, itu dianggap benar. Kebayang ya? Jadi, bahkan pasiennya tahu terapinya salah, dia tidak punya hak. Ini bukan di Indonesia, Inggris. Pasiennya tahu terapinya salah, dia nggak punya hak minta ganti. Dia tahu dia butuh tes. Dia nggak punya hak minta tes. Amoxicillin, Ventolin, pulang kalau perburukan, masuk rumah sakit, tunggu mati. Baru ditangani dengan serius, mungkin kayak gitu bahasanya. Tapi kan maksudnya tunggu mati itu ya, kenapa harus sampai parah baru diobatin dengan benar? Harusnya kan dari sebelum parah ya udah dicegah keparahannya kan gitu. Jawabannya sederhana, Inggris sekarang lagi krisis ekonomi, nggak ada duit. Jadi ya semua warga negara resikonya disebar. Ketika resiko disebar, kualitasnya turun semua kan. 2 juta orang semua turun kualitasnya. Nah, kalau kita terus turunkan ya semakin banyak korban yang mati karena salah terapi. Ya, korban yang sekarang ya seperti ini akhirnya. Dia harus keluar uang lebih banyak di Bali untuk ke rumah sakit. Dia harus keluar uang lebih banyak di Bali untuk beli obat. Padahal sakitnya itu di negaranya dia. Ini sebenarnya kalau di travel insurance masuk pre-existing karena salah pengobatan. Masalah pertama dan paling utama adalah uang. Ya, semua sistem kesehatan masalah utamanya uang. Karena sebenarnya risiko ruginya sangat besar ketika seluruh warga negara menjadi anggota asuransi kesehatan. Inilah kenapa tidak ada asuransi swasta yang melakukan bisnis ini. Nggak ada asuransi swasta tuh nawarin ke seluruh rakyat Indonesia supaya jadi anggotanya dia, atau seluruh rakyat Thailand, atau seluruh rakyat Filipina, atau seluruh rakyat Amerika. Nggak ada. Bahkan memilih anggota pun mereka target, dan nilai premi dihitung sesuai risiko. Nggak bisa semua orang menjadi anggota. Pasti bangkrut. Dan alasan lain bangkrut adalah bahwa perkembangan teknologi memberikan harapan di atas kemampuan ekonomi semua negara. Jadi kalau negara itu semua rakyatnya menjadi anggota asuransi, harapan mereka terlalu besar untuk kita bayar. Harapan mereka terlalu besar untuk kita janjikan pengobatan yang benar. Kita ini takut mati. Kita ini takut cacat. Dan perusahaan farmasi, teknologi kesehatan itu rame-rame menemukan obat baru, rame-rame menemukan suatu teknologi untuk supaya hidup kita lebih lama. Bahkan 20 tahun lalu, kita itu masih ngomong ke mahasiswa kedokteran, diabetes tidak bisa balik ke normal. Tapi sekarang, kita bilang ke mahasiswa kedokteran, diabetes bisa balik ke normal kalau kamu ada uang. Monjaro, balik ke normal dia. Kalau kamu bisa balik ke menurunkan berat badan. Kalau profil pasien sesuai, diabetes itu bisa balik ke normal. Profil pasien sesuai dan obatnya benar. Bisa balik ke normal. Namanya remisi. Itu nggak ada istilah itu 20 tahun yang lalu. Bahkan penyakit yang nggak bisa disembuhkan seperti HIV.
100 tahun, nggak usah 100 tahun. Dari tahun 80-an, itu berapa tahun tuh? 30 ya, 40 tahun lalu. 40 tahun lalu, HIV itu ya vonis mati. 20 tahun lalu, HIV hidup lebih lama, tapi banyak yang resisten. 10 tahun lalu, HIV hidup menyerupai normal. Minum obat, teratur, virus bisa tidak terdeteksi di tes. Jadi, perkembangan teknologi kedokteran itu terus maju, terus jalan. Entah kamu ada uang atau nggak ada uang, entah negara ada uang atau nggak ada uang. Ketika banyak yang sakit, pastilah besar pasak daripada tiang. Kita tidak hanya bicara dalam konteks penyakit yang bisa diobati atau penyakit yang didapatkan, contohnya HIV atau diabetes. Kita juga bisa bicara sesuatu universal coverage tentang pencegahan penyakit. Kalau seumpamanya universal coverage, menanggung seluruh rakyat Indonesia sebagai anggota, itu artinya kan asuransi atau jaminan kesehatan ini juga punya kewajiban untuk mencegah sakit sebelum muncul. Kalau kalian ke layanan kesehatan publik, RSUD, RSUP, Puskesmas, kantor BPJS Kesehatan, ada promosi-promosi kesehatan yang banyak. Ada kalimat-kalimat yang mendekati mencegah lebih baik dari mengobati. Yang saya mau sampaikan ke Anda, dalam konteks kesehatan masyarakat, 280 juta penduduk Indonesia, dalam konteks itu, mencegah selalu lebih mahal dari mengobati. Kamu lihat masih banyak kan rakyat Indonesia mati sia-sia gitu karena dengue, demam berdarah. Kenapa saya bilang mati sia-sia? Karena ternyata demam berdarah bisa dicegah dengan vaksin. Kenapa nggak divaksin? Karena kalau kita vaksin semua yang berisiko di daerah endemis seluruh Indonesia, biaya vaksin lebih mahal daripada biaya pemakaman jenazahnya, daripada biaya infus, rujuk, meninggal. Itu biayanya nggak besar kalau kita bandingkan dengan vaksin seluruh rakyat Indonesia. Itu kan juga yang terjadi dengan COVID. Kita vaksin, begitu selesai pandemi, vaksin stop. Ya udah, kalau meninggal karena COVID nasib. Karena biaya vaksin lebih besar daripada kuburin yang kena dan berat itu. Bahkan Paxlovid nggak dapat kalau kena berat. Padahal Paxlovid obat COVID. Jadi ngobatin, mencegah lebih mahal dari mengobati dalam konteks itu. Atau malaria. Kamu meninggal karena malaria. Kamu tahu kan malaria ada vaksin. Tapi tidak dikerjakan. Kenapa? Karena mahal. Jadi, ketika saya bilang wafat sia-sia, itu artinya wafat dalam artian bisa dicegah, tapi kamu malah mati. Kalau kamu punya uang, kamu hidup. Pencegahan lebih mahal daripada pengobatan. Perkembangan teknologi memberikan harapan yang besar untuk hidup lebih lama. Itu benar. Tapi tidak buat semua orang. Nah maaf, saya mungkin dengan mengatakan kalimat itu, saya udah dicoret forever. Gak akan Leonard Kencana jadi Menteri Kesehatan. Tapi harapan hidup lebih lama bukan buat semua orang. Dan kalau negara manapun mengadopsi itu, pasti ekonominya kolaps. Bisnis vaksin adalah upaya mencegah kematian buat mereka yang mampu bayar. Perusahaan vaksin itu gampang bilangnya. Situ mau hidup, beli. Minta gratisan, siapa yang mau produksi? Kan sederhana, kayak beli pecel aja. Kan kamu ke warung pecel minta gratisan, ya tutup dia berhenti jualan. Sama vaksin juga sama, kamu minta gratisan supaya kamu bisa hidup. Yang punya vaksin tutup pabrik. Dan banyak yang bilang vaksin itu bisnisnya konspirasi. Iya, konspirasi lah. Masa vaksin nggak konspirasi? Kamu buka toko aja konspirasi kan, sama antara pemilik toko sama pegawai. Konspirasi untuk menjual dagangan. Ya vaksin pasti konspirasi, menjual dagangan, menjual harapan hidup. Nggak mampu beli, ya udah kasih orang lain yang pakai yang mampu beli gitu. Jadi benar, vaksin adalah bisnis konspirasi karena semua bisnis per definisi adalah konspirasi untuk menjual dan memberikan produk. Dalam hal ini harapan hidup yang lebih lama diganti dengan biaya yang sangat besar yang tidak mungkin dibiayai secara universal. Nah, udah kan? Jadi kelihatan bahwa harapan hidup lebih lama itu ada. Tapi duit nggak ada. Nah, realita bahwa Leonard Kencana bisa hidup lebih lama tidak boleh diterjemahkan bahwa Leonard Kencana berhak hidup lebih lama. Ini bahaya sistem politik.
yang memberikan janji di luar kemampuan dan akal sehat keekonomian suatu negara. Dia tahu negara nggak mampu bayar. Dia ngomong, semua kalian akan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan benar. Dia tahu dia nggak bisa bayar. Dia tetap ngomong gitu biar terpilih. Pas terpilih aja suruh dokternya, ya kerja dengan apa yang ada, jangan ada komplain. Balik lagi, harapan dia jual, meskipun duitnya nggak ada. Buat kita yang takut mati, buat kita yang nggak ada duit, pastilah kita berharap universal coverage. Saya juga pengen kok. Universal coverage itu, saya ingin kalau saya suatu hari sakit jantung nggak ada uang ditanggung dengan benar, dapat alteplase, EKG, stelofasi, Leonard Kencana, nggak ada uang, nggak ada uang, tapi troponin CKMB, terus habis itu langsung dikasih alteplase, troponin CKMB entah negatif entah positif, yang penting saya udah dapat alteplase atau dapat PCI. Pasang ring kalau memang terbukti ada sumbatan di angiografi. Mau saya, meskipun nggak ada uang dapat pelayanan kayak gitu. Siapa yang mau sih mau. Lagi, bisa. Tapi siapa yang bayar gitu. Itu bukan berarti saya berhak dapatkan pelayanan itu. Enggak. Kalau nggak ada yang bayar ya nggak terjadi. Kalau saya jadi Menteri Kesehatan, ya saya bilang, selamat bermimpi, jangan lupa bangun, kerja, biar besok bisa makan. Karena realitanya sistem kesehatan perlu pembiayaan yang benar dan sangat mahal. Mahalnya sistem kesehatan yang benar ini diabaikan oleh sistem politik dengan terus menjanjikan universal coverage, menjanjikan seluruh rakyat Indonesia akan ditanggung. Ingat, saya bukan bilang jangan. Saya bilang kita nggak punya uang dan nggak akan pernah punya uang kalau semua ditanggung dengan benar. Ini udah dekat pemilu. Kalau calon bupati atau bupati incumbent, wali kota incumbent, gubernur incumbent, DPRD, ketemu kalian paling gampang janjikan apa? Kesehatan gratis, dokter gratis, dokter spesialis gratis. Malah dulu 2019 aja yang janji dokter spesialis mau ditaruh di puskesmas. Minta maaf, maksud saya, kalau dokter spesialis yang paling pintar di Amerika kita datangkan ke Indonesia, terus kita taruh setiap dokter paling pintar di dunia di tiap pojok jalan, orang akan tetap, jumlah yang mati akan tetap sama. Kenapa? Karena kita bukan tidak punya uang. Saya bukan bilang jumlah dokter cukup. Saya bilang kita bukan cuma kekurangan dokter. Kita tambahin jumlah dokter, tetap orang mati konyol karena kita nggak punya uang buat tes dan obat. Itu yang mahal dalam konteks medis, non bedah, non psikiater, non mental, non diagnostik. Kita nggak punya dua itu, non rehabilitasi. Dalam hal medis, memberikan obat kita nggak ada tes yang benar dan pembiayaan obat yang benar. Jadi janji politik yang kesehatan gratis, pelayanan berkualitas. Kalau masuk UGD pasti ditolong dulu, ditolongnya apa? Infus oksigen tunggu mati di pojok UGD. Kenapa? Karena sisanya nggak dibayar sama daerahnya nggak ada uang. Tapi kepala daerah sebelum terpilih terlanjur janji. Ini kan yang terjadi gitu loh. Yang terjadi awal mula universal coverage kan ini. Janji yang melebihi kemampuan ekonomi. Coba tanyakan ke orang yang datang gitu kampanye. Tanyakan langsung ke teknis. Jangan tanya yang normatif. Tanya teknis. Pak, kalau Bapak terpilih, saya dapat liraglutid gak? Kalau Bapak terpilih, saya bisa dapat sumatriptan nggak di puskesmas? Kalau Bapak terpilih, ada CT scan nggak di RSUD? RSUD sekarang kita nggak punya CT scan-nya rusak. Saya udah 70 tahun, kalau saya kena stroke, saya nggak bisa ke sana. CT scan-nya ada nggak kalau Bapak terpilih? Harus janji politik dan kontrak politik dalam hal kesehatan teknis. Pak, saya gagal jantung, boleh nggak periksa NT-Pro BNP di RSUD? Belajar jadi masyarakat yang tidak menerima janji politik yang normatif. Oh iya, pasti benar kok pelayanannya. Ya kita akan tempatkan dokter yang profesional. Nah, uangnya nggak ada, nggak jalan. Sistem kesehatan universal yang mencakup seluruh rakyat Indonesia ini udah pasti. Bukan cuma rentan menjadi janji politik, udah pasti jadi janji politik 2024 di provinsi manapun. Senjatanya satu, kamu harus minta janji politik yang teknis. Sudah selesai di zaman sekarang janji politik itu normatif. Kalau saya terpilih, kalian akan dapat pelayanan yang lebih baik. Kalau saya terpilih, pasti dokternya saya tempatkan 24 jam. Tapi ya obatnya nggak ada, tesnya nggak ada, ya percuma. Masyarakat perlu bertanya. Kalau Bapak terpilih, dan kita semua jadi anggota universal coverage, Bapak bayarnya pakai apa?
Uangnya dari mana? Karena Bapak janjinya itu sangat besar. Sedangkan kita tahu kemampuan daerah kita nggak punya uang untuk memenuhi janji tersebut. Kita tidak boleh terjebak dalam fata morgana politik. Fata morgana politik, ngerti ya? Fata morgana itu kalau kita di SMP dulu ya, karena pantulan cahaya muncul ilusi di mata bahwa seakan-akan ada sesuatu padahal nggak ada. Fata morgana ya, kita jangan sampai dibuai oleh fata morgana politik. Waktu zaman kampanye seakan-akan sistem kesehatan begitu rusak, dan kalau dia terpilih sistem kesehatan jadi sempurna. Selesai kampanye universal coverage, semua jadi ditanggung, uang nggak ada, mati bareng-bareng. Karena kan kita hanya sekedar percaya, kita nggak tanya apa yang ditanggung, kita nggak tanya duitnya dari mana, kita nggak tanya duitnya ditingkatkan berapa. Kita bilang iya, ces, mati bareng-bareng, selesai kampanye, selesai pemilu, mati bareng-bareng. Masalah kedua ini klasik, saya udah bahas di 3 video. Dokter manusia biasa. Tapi ketika politisi yang kayak tadi saya cerita, menjanjikan surga, menjanjikan pelayanan kesehatan yang benar, meskipun uang nggak ada, dan masyarakat percaya, begitu politisi itu terpilih jadi kepala daerah, terpilih jadi bupati, amit-amit terpilih jadi presiden, apa yang dia lakukan? Senjata pertama, senjata nomor 1, menempatkan dokter di atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Menjadikan dokter setengah dewa, karena kan ketemu dokter udah cukup. Kenapa? Karena dia mampunya bayar cuma ketemu dokter. Masalah cakupan universal ini bahkan terjadi di Inggris. Ingat cerita tadi. Ketika saya tanya ke istrinya, kok kamu dikasih ini udah diresepkan dokter. Aman kok dok, udah diresepkan dokter dari Inggris. Aku bilang enggak. Ada standar medis yang memang bisa diakses di internet kok. Dan itu bukan standarnya gitu. Untuk konteks pasien Inggris yang tadi. Tapi kan sistem kesehatan mereka saking miskinnya, saking krisisnya di Inggris, pakai taktik nomor 2. Dia bilang kalau udah diresepkan dokter, benar. Profesi mana yang kayak gitu? Arsitek bangun rumah nggak mungkin salah meskipun rumahnya miring. Kan enggak. Sekarang kan nggak ada profesi yang kayak gitu. Kita tahu kalau bunyinya udah, kalau dilakukan profesi X pasti benar. Itu udah kita tahu bahwa prinsipnya itu salah. Kecuali di kesehatan tiba-tiba gitu, kalau udah masalah politik, dia udah tempatkan dokter di kabupaten A, bupatinya akan bilang, kamu percaya aja sama dokter Leo, saya yang tempatkan. Padahal uang nggak ada. Ya dokter Leo ditekan supaya menyesuaikan dengan pembiayaan daerah, bukan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Lahirlah hoax. Apa yang diberikan dokter pasti aman. Nah, ini yang sering diucapkan kan kepada pasien. Ini yang sering diucapkan oleh pasien. Ketika ia sadar ia nggak mampu untuk second opinion ke dokter swasta, dia tidak mampu mencari atau mempelajari literatur kedokteran, dan mampunya hanya ke satu dokter itu aja. Ya kalau temannya bilang atau temannya kaget gitu, katakan dia ketemu sama temannya, aku selama ini sakit X, dikasih obat B, temannya, itu kan salah, harusnya kamu dikasih obat A. Jawabannya dia apa? Untuk nutup malu. Oh, itu udah diresepin dokter Leo. Lalu dokter Leo resepin arsen ya juga ilegal kali gitu loh. Apa yang diresepkan dokter itu nggak selalu aman dan bahkan nggak selalu legal kan? Tapi sistem politik mampu bayarnya cuma dokternya. Tes sama obat nggak mampu. Mau nggak mau sistem politik harus mengandalkan hoax. Apa yang diresepkan dokter pasti aman. Termasuk meyakinkan pasien bahwa apa yang diresepkan dokter pasti aman. Meskipun ini sangat tidak logis. Idealnya, dokter itu bekerja dengan memberikan obat yang tepat pada dosis yang tepat. Tapi ideal ini hanya bisa dicapai dengan satu syarat sederhana. Pasien kliennya. Saya salah ngasih obat, pasien ngamuk. Bisa bawa saya ke pengadilan. Kenapa? Karena pasien klien saya. Pasien customer saya. Kalau saya mengkhianati nilai itu di masyarakat, saya makan konsekuensinya. Harus, semua profesi kan seperti itu. Akan jadi masalah di universal coverage. Jadi masalah ketika keanggotaan seluruh semesta
atau seluruh warga negara jadi anggota otomatis, klien dokter bukan pasien. Klien dokter adalah negara atau pengelola asuransi yang bersangkutan. Kenapa? Karena masa depan dokter tidak ditentukan kepuasan pasien. Pasien mau mati, mau hidup, mau nggak puas, income dokter tetap sama. Karena dokter membela kepentingan asuransi yang nyewa dia. Kalau dia membela kepentingan pasien, asuransinya boncos, asuransinya rugi, masa depan dokter itu hilang. Nangkep kan? Ada budgetnya. Dia bekerja sesuai budget, bukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini penting. Ini penting. Kamu itu ke dokter supaya sembuh, supaya nggak mati. Kamu harus tahu dokternya itu tuannya kamu atau tuannya orang lain. Karena kalau tuannya kamu kan artinya dia prioritaskan kamu. Kalau tuannya itu asuransi atau tuannya itu sistem kesehatan, ya dia prioritaskan budgetnya sistem kesehatan. Karena kalau dia sampai mengkhianati budget ini, ya selesai masa depannya dia. Saya bahkan pernah lihat gitu loh, orang ditanya sama kepala daerah, kamu udah bosan jadi dokter? Maksudnya apa coba kepala daerah nanya gitu ke seorang dokter? Ya karena dia tahu betul kalau si dokter ini bekerja dengan membahayakan posisi politik. Lebih baik kamu bekerja untuk membahayakan pasien daripada bekerja dengan membahayakan budget. Kan gitu. Nah inilah bahaya dari universal coverage. Siapa kliennya nggak jelas. Kalian sudah paham konteksnya sekarang. Kalian sudah paham bahwa ada konflik kepentingan dalam pekerjaan seorang dokter. Siapa majikannya? Siapa yang bisa memecat dokter ini? Apakah pasien atau orang ketiga? Sehingga kalimat apa yang diresepkan dokter pasti aman itu gugur. Selain karena akal sehat yang di depan tadi, ya karena alasan ini, konflik kepentingan. Belum tentu dia meresepkan sesuatu yang memprioritaskan pasien jadinya kan. Dan yang selanjutnya, kembali menekankan ke akal sehat. Bahwa kualitas pilihan seorang ahli terhadap kliennya bergantung pada hasil dan nilai pilihan itu. Tidak bergantung pada gelar ahlinya. Realita ini mati-matian ditutup oleh sistem kesehatan universal. Karena sistem kesehatan universal lagi sangat mengandalkan masyarakat itu melihat dokter di atas manusia biasa. Karena kalau masyarakat mulai melihat dokter sebagai manusia biasa, melihat bahwa dokter itu memang hanya tahu informasi, dan informasi itu yang benar itu yang menentukan hidupnya pasiennya dia. Ketika masyarakat menyadari itu, sistem kesehatan nggak sanggup bayar. Karena masyarakat akan minta obat yang berkualitas. Bayangkan aja satu desa. Katakan desa Sukasehat. Demo ke balai kota atau demo ke dinas kesehatan ke setempat menolak ambroxol sebagai obat batuk. Mereka bilang, kita minta yang acetylcysteine, carbostein atau erdostein. Kita nggak mau ambroxol, kita tahu itu berbahaya. Bayangkan desa takut mati. Bilang kami menolak OAINS pada lansia. Lansia tidak boleh dikasih obat steroid non-inflamasi. Karena berbahaya buat ginjal. Kita tidak mau merusak ginjal dan jantung pasien lansia di desa takut mati. Kami menolak OAINS. Repot gak mencari obat nyeri untuk lansia? Bisa juga yang lain. Saya punya banyak contoh, cuma saya kasih 3 aja. Bayangkan desa suka kronis. Desa suka kronis datang. Demo masyarakatnya ke balai kota, demo ke dinas kesehatan, bilang kami menolak glibenclamid untuk pasien diabetes, kami minta kontrol diabetes dengan liraglutid. Punya hak gak masyarakat ini? Gak punya. Lansia kasih OAINS pulang gagal ginjal, diabetes kasih glibenclamid pulang risiko sakit jantung atau hipoglikemi, pulang, tunggu. Gak ada. Kenapa? Karena universal coverage, uangnya gak ada untuk terapi yang benar. Dan masyarakat meskipun demo nggak berhak minta, karena pembiayaannya nggak ada. Boleh minta tapi nggak bakal dikabulkan kalau nggak ada uangnya. Ya kenapa dokternya meresepkan obat yang salah? Sederhana, prioritasnya lagi bukan pasien. Tapi di dalam konteks universal coverage, prioritasnya adalah pemberi kerja, entah negara atau asuransi. Lagi ya,
Aman tidaknya suatu pengobatan itu bukan karena diresepkan dokter, tapi karena kualitas obat. Karena kualitas obat. Lah kamu kan punya HP, kamu punya sinyal, punya kuota. Google lah obat yang kamu minum tuh. Jangan-jangan itu kualitas rendah, jangan-jangan itu membunuh kamu. Kan punya Google. Google obat gak apa-apa. Jangan Google gejala, Google obat. Ya, agak emosi saya karena banyak orang yang bunuh diri. Salah obat, nggak mau Google. Google aja loh obat. Tak. Oh, kok gini sih? Lo ke dokter minta ganti obat. Bisa nggak? Nggak bakal kalau universal coverage. Pulang tunggu mati. Menyambung dari menempatkan dokter di atas manusia biasa. Menyambung menempatkan dokter sebagai orang yang hebat. Yang punya kemampuan supranatural. Ya iya dong, punya kemampuan supranatural. Orang apa yang diresepkan aman. Sistem kesehatan universal ini menghemat biaya dengan membuat masyarakat percaya anamnesis dan pemeriksaan aja cukup. Masuk, ketemu dokter, tanya jawab, pegang-pegang, keluar. Sakitmu apa? Itu mungkin benar pada konteks kedokteran rehabilitasi. Mungkin benar pada konteks kedokteran bedah. Mungkin benar pada konteks kedokteran diagnostik atau patologi. Mungkin benar pada konteks kedokteran jiwa. Tapi pada konteks kedokteran non-bedah, non-rehabilitasi, non-kejiwaan, dan non-patologi atau diagnostik, atau kita kenal kedokteran medis, atau medicine, ini hampir pasti salah. Hampir semua penyakit itu ada tesnya sekarang. Hampir semua. Dan jadi kamu patut curiga gitu. Kenapa nggak ada tesnya? Kalau penyakitmu hal medis, bukan kasus bedah, artinya kamu bukan ketemu spesialis bedah, bukan kasus kejiwaan, artinya kamu bukan konsultasi karena gangguan jiwa, bukan kasus diagnostik, artinya kamu bukan konsultasi tentang akurasi alat tes, dan bukan kasus rehabilitasi, dalam arti kamu bukan datang untuk menjalani suatu terapi fisik. Ini, kalau kamu nggak dites, ada kemungkinan hoax ini dipakai, bahwa pemeriksaan fisik dan anamnesis sudah cukup. Saya itu dikasih tahu waktu kuliah bahwa pemeriksaan fisik dan anamnesis akurat dan atau dapat mengidentifikasi 90% dari penyakit. Saya tantang kalian sekarang. Kalian semua punya HP. YouTuber itu nggak bisa bohong. Kalian Google penyakit apa yang bisa dideteksi. Kalian bikin list penyakit yang bisa dideteksi tanpa tes dan penyakit yang bisa dideteksi dengan tes. Dan harus dengan tes. Apa itu 90 1 banding 9? Yang ternyata kita tanya jawab itu 9, terus yang kita harus tes itu cuma 1. Kebalikan. 90% penyakit itu butuh tes. Mungkin sekitar 10% atau kurang yang nggak perlu tes. Cantik yang membalikan itu. Kenapa? Karena kalau kita balikan ke realita lagi, balikan ke kenyataan lagi, pembiayaan nggak ada uang. Karena mereka hanya mampu bayar dokter. Karena biaya modal kampanyenya, dokter spesialis di puskesmas, dokter spesialis di desa, dokter spesialis. Kamu bisa tempatkan spesialis dimanapun kalau nggak ada fasilitas pasien mati. Kamu bisa tempatkan dokter paling pintar di dunia dimanapun nggak ada tes pasien mati. Nah, biaya tesnya itu yang menjadi janji politik yang nggak mungkin ditepati hampir semua orang. Menjadikan masyarakat percaya bahwa pemeriksaan fisik dan anamnesis sudah cukup. Ini sudah makan korban. Pasti udah ada yang meninggal. Keyakinan saya, udah ada yang meninggal. Kenapa? Karena hari pertama demam dengue itu kan ada di seluruh dunia. Hari pertama dengue, periksa NS Wanda. Enggak kan? Dipulangkan kan? Dipulangkan, platelet jatuh, trombosit jatuh, telat diperiksa darah rutinnya kan? Karena dia nggak tahu itu positif atau enggak. Di hari pertama. Meninggal kan? Kenapa? Coba diperiksa di hari pertama. Kan dia akan disuruh balik di hari ke-4, 5, dan 6 untuk periksa darah. Supaya mencegah komplikasi atau masuk observasi. Atau mempersiapkan transfusi. Enggak kan? Itu loh maksudnya, skip tes. Tanya, oh ya udah demam hari keberapa? Ini mungkin hari pertama, mungkin hari kedua. Bayang, yakin dong. Ya udah Pak Dok, hari pertama demam. Oh ya udah tunggu 3 hari lagi baru periksa. Ternyata hari kedua atau ketiga. Matilah orangnya. Karena disuruh nunggu periksa. Padahal ada pemeriksaan yang akurat di hari pertama itu. Sama juga di kesehatan masyarakat. TBC. Sakit TBC loh, tes cepat molekuler tidak dikerjakan. Begitu ditanya, kamu batuk berapa lama? 2 minggu. Udah pulang dulu.
ronsen dulu, mikroskopik dulu. Padahal WHO jelas bilang, kalau udah batuk lama, keringat malam, dingin keringat malam, malam keringat dingin, penurunan berat badan, harus tes cepat molekuler. Dikerjakan nggak? Coba aja kamu ke pelayanan primermu, ke dokter umum tempat kamu ikut universal coverage, kamu minta tes cepat molekuler TBC, bilang udah sakit 2 minggu, nggak bakal udah batuk-batuk 2 minggu, nggak bakal dites. Kenapa? Pembiayaannya berat. Atau punya sakit yang lain, sakit hepatitis, kamu udah punya sakit hepatitis B, kamu mau tahu seberapa berat hepatitismu, coba datang ke layanan primer atau spesialistik, minta jumlah tes, jumlah virus di darah. Nggak bakal dikerjakan, padahal itu standar. Setiap penderita hepatitis harus tahu jumlah tes virus hepatitis di darahnya. Dikerjakan enggak? Enggak. Kenapa? Pembiayaan nggak ada. Anamnesis pemeriksaan udah cukup. Pemeriksaan fisik udah cukup. Saya tanya, udah kuning nggak? Kuning nggak? Sakit di kanan atas. Oh ya, memang hepatitis kayak gitu. Saya pegang-pegang dulu ya livernya ya. Oh ya, livernya membesar Pak. Ya, kayaknya ini lagi radang. Selesai. Padahal antivirus itu perlu diganti atau enggak? Saya perlu tahu jumlah virus berapa. Kenapa nggak dikerjakan pembiayaan? HIV AIDS sama. Bapak sering batuk pilek ya akhir-akhir ini? Iya. Diarinya tambah jelek ya? Iya dok. Aduh, antivirusnya minum teratur dok. Itu kan anamnesis. Terus diperiksa gitu. Oh iya, bising usus bapak memang naik. Memang paru-paru bapak ini juga kayaknya mulai terinfeksi. Ya saya tambah antibiotik ya. Gitu aja. CD4 tahu nggak bakal diperiksa. Jumlah virus HIV tahu nggak bakal diperiksa. Kenapa? Nggak ada biaya. Jadi pemeriksaan fisik dan anamnesis, kalau kita aja mengandalkan itu, orang mati, pasien mati. Karena kita nggak tahu nilai objektif kesehatan manusia. Dan kalau saya mengelola sistem kesehatan, saya akan menggunakan taktik yang sama. Saya akan meyakinkan masyarakat. Saya akan minta masyarakat, tolong dong percaya anamnesis dan pemeriksaan fisik aja udah cukup kok. Akurat kok. Dokter itu udah pintar kok. Udah sekolah lama. Dia tanya-tanya, pegang-pegang aja langsung tahu sakitmu apa. Kenapa saya menyebarkan hoax yang begitu berbahaya dalam konteks non-bedah? Kenapa? Kenapa saya menyebarkan hoax yang begitu berbahaya? Pola pikir saya bukan moral. Pola pikir saya balance sheet, keuangan. Dari aspek keuangan, membiarkan pasien mati itu suatu kolateral. Biarlah kalau pasien itu meninggal, sakit kronis meninggal, mereka akan berhenti jadi beban sistem kesehatan, sehingga fortifikasi atau penguatan balance sheet atau laporan keuangan asuransi itu makin kuat kalau mereka mati makin cepat, daripada kita tanggung yang benar balance sheet kita rubuh. Hoax terakhir yang berkaitan dengan penempatan dokter di atas manusia. Biasa, dokter yang dibuat seperti seakan-akan setengah ilahi, itu juga menyupport atau mendukung hoax. Benar tidaknya terapi tergantung fasilitas. Jadi dokter yang tinggal di daerah terpencil, yang bupatinya gagal, wali kotanya gagal, gubernurnya gagal untuk menempatkan kebutuhan pasien, itu punya kekuatan jauh lebih hebat daripada dokter di kota. Dokter di kota yang banyak mata pengacara awasi, banyak mata LSM awasi, itu gak bisa apa-apa. Butuh tes ini, kadang-kadang sudah tes banyak, masih mempertimbangkan benar atau enggak ini diagnosisnya. Tapi dokter di daerah, ketika politisinya gagal di daerah itu, wah, lihat aja langsung tahu sakitnya apa. Obatnya mau kasih apa aja, pasien pasti sembuh. HIV, paracetamol, pulang. Osteoartritis sudah derajat 4, tulang udah hancur. Usia 80 tahun, asam efenamat. Udah benar itu. Kenapa? Karena katanya nggak ada fasilitas. Jadi kamu kasih cyanida, arsen pun kalau nggak ada fasilitas benar. Yang penting kamu gelarnya udah dokter, udah pendidikan. Masuk akal nggak? Kita kan mencoba meyakinkan masyarakat kayak gitu. Kalau ada orang mati konyol di daerah, kita akan bilang, oh iya kan itu terpaksa terapinya seperti itu, daerahnya nggak mampu. Terapinya tetap salah kan gitu loh. Tetap salah. Ini saya udah bahas 3-4 kali di video berbeda karena ini populer sekali. Bahwa seakan-akan kalau dokter kerja di daerah, terapinya salah, itu jadi bisa benar kalau daerahnya memang inkompeten.
Yonda dong. Terapi di daerah itu ya tetap salah. Kalau salah. Yang perlu diperbaiki adalah sistem kesehatan di daerah itu, yang perlu diperbaiki fasilitasnya. Terapi yang tak ada rotan akar pun jadi itu ya tetap membunuh manusia di sana, tetap membahayakan kesehatan masyarakat di daerahnya. Terlepas dari daerahnya punya uang atau enggak untuk terapi yang benar. Misalkan kan lagi perumpamaannya yang sering saya pakai, 1+1 itu tetap 2, meskipun pemerintah daerah itu mampu menyediakan sesuatu yang mengakomodir 1+1 2 ataupun enggak. Fakta medis juga gitu. Ya terapi asma ya long acting beta agonis plus inhaler steroid. Mau pemerintahnya sanggup beli atau enggak, tetap sama. Kalau itu tidak dikasih ya salah terapi. Contohnya kayak gitu. Hoax tentang fasilitas ini terus saya ulang-ulang. Karena ada kecenderungan sistem pendidikan kedokteran kita dan sistem pembiayaan kesehatan kita berkolaborasi meyakinkan masyarakat untuk mengirim dokter spesialis bedah ke daerah itu penting. Orang mati kalau nggak ada spesialis bedah ke daerah. Tapi non bedah juga dikirim ke daerah meskipun daerah nggak mampu beli obat dan tes. Tapi meyakinkan, mereka itu sistem kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran mencoba meyakinkan bahwa meskipun tidak punya obat yang benar, meskipun tidak punya tes yang benar, kalau sudah ditempatkan dokter ahli non bedah di sana, masyarakat bisa dapat pelayanan yang lebih baik. Bayangkan seperti ini contohnya. Langsung aja ke praktek. Langsung ke interaksi dokter dan keluarga atau dokter dan pasien. Maaf ya Pak Leo ya, saya Dokter Dimas. Ini istri Bapak wafat karena demam berdarah. Leo marah dong istrinya wafat ya. Nah, tapi dok, kalau tahu dari hari pertama gini kan, kita bisa periksa NS1. Ini kan udah hari ke-6, hari ke-5. Iya, kita terlambat periksa darah rutin. Ketahuan trombositnya sangat rendah kan baru tadi dok. Coba kita dari hari pertama udah NS1. Kan gak jadi wafat istri saya. Gimana nih dok, saya minta pertanggungjawabannya. Istri saya nggak seharusnya wafat karena demam berdarah loh. Nah, Dokter Dimas bilangnya apa? Maaf Pak Leo ya, mohon pengertiannya. Kondisi di daerah kita tidak ada fasilitasnya. Kita harus berhenti mempersenjatai hoax dalam melayani pasien. Berhenti mempersenjatai hoax hanya demi universal coverage. Karena percuma universal coverage kalau pembiayaan nggak ada. Pasien akan tetap mati konyol. Mati sia-sia, karena kematiannya sesungguhnya bisa dicegah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.